Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwulandari, NPM 5020182, Prodi PGSD kelas 5E. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi IPS pada kelas 5 SD, yaitu keragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Adapun video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran IPS SD yang diampu oleh Bapak Aren Frima, Magister Pendidikan. Untuk memahami lebih lanjut mengenai materi ini, simak video ini sampai habis ya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa diharapkan mampu mengidentifikasi keragaman flora dan fauna di Indonesia. Video pembelajaran ini ditujukan untuk kelas 5 sekolah dasar. Tahukah kamu apa itu flora dan fauna? Secara sederhana, pengertian flora adalah tanaman. Secara umum, flora adalah semua jenis tumbuhan atau tanaman yang ada di dunia. Flora memiliki jenis yang sangat banyak dan beragam. Bahkan jumlahnya tidak terhitung lagi. Beragam tumbuhan dan hewan tersebar di seluruh muka bumi, baik di darat maupun di laut. Istilah kata flora berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata flora yang memiliki arti alamat tumbuhan dan nabatah. Flora dapat diartikan sebagai sekelompok tanaman atau tumbuhan. Di dalam dunia tumbuhan, ada yang dinamakan flora endemik. Flora endemik adalah sekelompok jenis tanaman yang hidup di daerah tertentu, seperti flora daerah Sumatera, flora Jawa, flora endemik Kalimantan, dan lain-lain. Flora endemik pada suatu daerah memiliki jenis-jenis tertentu. Terkadang, flora di suatu daerah tidak dapat ditemukan di daerah lain. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki ciri khas tertentu, seperti perbedaan iklim atau perbedaan cuaca. Selain itu, jenis tanah juga mempengaruhi perbedaan pada tiap daerah. Contohnya seperti bunga melati yang merupakan flora endemik di Jawa. Pengertian fauna secara sederhana adalah hewan. Sedangkan pengertian secara umum adalah segala jenis hewan yang hidup di dunia. Kata fauna berasal dari bahasa Latin. Kata tersebut memiliki arti alam hewan. Tidak hanya flora, fauna juga memiliki banyak kelompok yang beragam di tiap daerah. Contohnya seperti burung cendrawasih yang merupakan fauna endemik asli dari Papua. Fauna endemik yang berasal dari Jawa adalah badak bercula satu. Fauna memiliki nama imbuhan geografi. Contohnya seperti hewan Asia, hewan Australia, dan hewan peralihan. Lalu bagaimana sih persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia? Untuk mengetahui lebih lanjut, tetap simak video ini ya. Persebaran flora dan fauna di Indonesia sangat beragam. Persebaran flora dan fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah. Lalu, di mana aja sih 3 wilayah tersebut? Simak video ini terus ya. Indonesia merupakan negara yang sangat luas. Luas Indonesia seluruhnya adalah 5.193.250 km persegi. Rinciannya, luas daratan Indonesia adalah 1.919.440 km persegi. Sedangkan luas lautan sekitar 3.273.810 km persegi. Lokasi negara Indonesia termasuk strategis sehingga negara Indonesia hanya memiliki 2 iklim saja, yaitu musim hujan dan musim kemarau yang disebut iklim tropis. Negara Indonesia disebut juga Ring of Fire dikarenakan banyak pegunungan-pegunungan berapi di Indonesia yang masih aktif. Selain itu, negara Indonesia juga terletak di antara 2 benua,
yaitu benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Indonesia juga diapit oleh 2 samudra, di antaranya adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara Indonesia juga dilewati oleh garis khatulistiwa. Selain memiliki negara yang luas, Indonesia juga memiliki banyak keanekaragaman dari hewan sampai tumbuhan-tumbuhan yang langka. Contoh hewan yang dilindungi kelangkaannya adalah komodo, burung cendrawasih, harimau Sumatera, terenggiling, dan rusa timur. Dan masih banyak lagi hewan yang dilindungi kelangkaannya. Selanjutnya, ada beberapa contoh tumbuhan-tumbuhan yang dilindungi kepunahannya di Indonesia, yaitu bunga bangkai raksasa dan damar putih. Serta pastinya masih banyak lagi tumbuhan-tumbuhan yang dilindungi di Indonesia. Berikut ini adalah 3 wilayah persebaran flora dan fauna di Indonesia. Pada wilayah barat terdapat Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Untuk wilayah tengah atau peralihan terdapat Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Sedangkan untuk wilayah timur terdapat Maluku dan Papua. Setelah tadi kita membahas mengenai 3 wilayah persebaran flora dan fauna di Indonesia, sekarang kita mulai bahas dari flora dulu ya. Flora di setiap wilayah Indonesia itu sangat beragam dikarenakan kondisi alamnya. Itulah mengapa persebaran flora di tiap wilayah memiliki ciri-ciri dan contoh yang beragam. Ciri-ciri flora berdasarkan persebaran wilayah. Wilayah barat, ciri-cirinya yaitu memiliki pohon yang tinggi dan besar, kemudian berdaun lebat, lalu terdapat tumbuhan epifit atau tumbuhan yang hidup menumpang pada tumbuhan lain. Contohnya adalah pohon meranti, pohon rotan, dan pohon jati. Untuk wilayah tengah atau peralihan, ciri-cirinya yaitu memiliki ukuran pohon yang kecil, berdaun kecil dan pendek, kemudian pada musim kemarau daunnya gugur. Contohnya adalah pohon eboni, pohon longusei, dan pohon cendana. Untuk wilayah timur, ciri-cirinya yaitu memiliki bentuk daun yang sejajar, terdapat tumbuhan palma seperti pohon kelapa, dan terdapat tumbuhan yang dijadikan rempah-rempah. Contohnya yaitu pohon orania, pohon pala, dan pohon sagu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai persebaran fauna di Indonesia. Ciri-ciri fauna berdasarkan persebaran wilayah. Pada wilayah barat, ciri-cirinya yang pertama yaitu memiliki mamalia berukuran besar, kemudian terdapat berbagai jenis kera dan reptil. Contoh fauna pada wilayah barat yaitu gajah, monyet bekantan, dan harimau. Sedangkan pada wilayah tengah atau peralihan, ciri-cirinya yaitu terdapat hewan reptil yang khas. Selain itu, terdapat juga hewan dengan bulu yang tidak lebat. Kemudian, terdapat burung dengan ciri khas yang berbeda. Contoh fauna pada wilayah tengah ini adalah burung rangkong, burung maleo, dan komodo. Untuk wilayah timur, ciri-cirinya yaitu memiliki banyak binatang berkantung, dan mamalia memiliki tubuh yang relatif kecil. Contoh fauna pada wilayah timur ini adalah kuskus, kanguru, dan burung cendrawasih. Pun faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna yaitu yang pertama adalah iklim, seperti suhu, curah hujan, kelembaban udara, dan lain-lain. Yang kedua yaitu edafik atau tanah. Jenis dan kesuburan tanah akan mempengaruhi jenis tumbuhan. Kemudian yang ketiga yaitu topografi. Topografi merupakan keadaan geografis muka bumi, seperti kemiringan dan ketinggian tempat.
Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kamu terkait materi ini, kerjakan latihan soal berikut ini ya. Jenis flora yang banyak terdapat di Indonesia bagian timur adalah A. Teh, B. Jati, C. Bunga bangkai, E. Sagu. Selanjutnya gambar di samping adalah jenis fauna pada wilayah A. Wilayah barat, B. Wilayah tengah, C. Wilayah peralihan, atau D. Wilayah timur. Tulis hasil jawabanmu di buku tulis ya. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi mengenai keragaman flora dan fauna di Indonesia. Berikut ini adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah persebaran flora dan fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah barat, tengah atau peralihan, dan wilayah timur. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.